Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi terkait dengan CRUD ya, Create, Read, Update, dan Delete, baik itu menggunakan LQMRM ataupun menggunakan Query Builder. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan autentifikasi. Nah, materi autentifikasi ini terkait dengan sistem login dan register terhadap aplikasi kita. Pada pertemuan sebelumnya, ketika kita buat sebuah menu, maka menu itu bisa langsung bebas diakses oleh user kita. Nah, tentu kita tidak inginkan hal tersebut. Kita misalnya ketika ada suatu menu yang kita buat, seperti menu untuk pengolahan data, untuk penyimpanan data ke tabel produk misalnya, kita menginginkan user kita harus login terlebih dahulu, baru user tersebut bisa melakukan pengentrian data. Nah, di Laravel, kita sudah disediakan package untuk autentifikasi. Nah, sebenarnya kita juga bisa buat dari awal ya, dengan menggunakan fitur dari autentifikasi di Laravel ini. Hanya saja, Laravel itu sudah menyediakan package yang memudahkan kita dalam melakukan sistem autentifikasi. Nah, di Laravel itu, di Laravel versi 8 ya, di Laravel versi 8 kalau kita coba lihat di sini, sudah ada ada tiga package yang bisa kita gunakan. Ada namanya Laravel Breeze, ada Jetstream, dan Laravel Fortify. Nah, kalau kita menggunakan Laravel versi 8 ke bawah ya, 7, 6, maka sistem package yang disediakan itu adalah Laravel UI. Nah, kalau kita pakai Laravel UI, front end yang digunakan itu menggunakan Bootstrap. Nah, sekarang ini Laravel UI-nya sudah tidak disediakan lagi oleh si Laravel-nya. Jadi bisa dikatakan sudah deprecated yang untuk Laravel UI-nya. Maka untuk menggantikan itu ada namanya Laravel Breeze. Nah, Laravel Breeze ini sama seperti Laravel UI sebelumnya ya. Hanya saja ada penambahan-penambahan di sisi fitur di Laravel Breeze-nya. Salah satu yang terlihat berbeda yaitu dari sisi framework-nya. Nah, ketika kita pakai Laravel UI, maka framework yang digunakan yaitu Bootstrap ya. Tapi ketika kita sudah menggunakan Laravel Breeze, maka framework yang kita gunakan, framework CSS-nya itu beralih menjadi Tailwind. Nah, sebenarnya kita bisa saja menggantinya menjadi Bootstrap ya. Tapi secara default, framework yang digunakan adalah Laravel Breeze. Nah, ada yang namanya Laravel Jetstream. Nah, kalau Laravel Jetstream ini menyediakan fitur yang lebih kompleks ya untuk sistem autentifikasi. Nah, kalau Laravel Breeze ini bisa dikatakan versi mininya dari Laravel Jetstream. Jadi, versi mini dari Laravel Jetstream-nya. Nah, sedangkan Laravel Fortify, kalau Laravel Breeze sama Laravel Jetstream itu, kita sudah disediakan package untuk UI-nya ya, user interface-nya sudah tersedia seperti form login-nya, form register, dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia ketika kita menggunakan Laravel Breeze maupun Laravel Jetstream. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Laravel Fortify, kita tidak disediakan user interface-nya. Jadi ketika kita sudah berhasil install Fortify-nya, maka kita tidak ada form untuk login dan register dan lain sebagainya. Karena memang Laravel Fortify itu dia tidak menyediakan user interface-nya. Hanya backend di belakangnya saja yang disediakan kita. Jadi sudah ada sistem autentifikasinya, sudah ada, cuman tidak ada versi untuk user interface-nya. Nah, dari ketiga package ini mau yang kita pakai yang mana? Kita bisa pakai pilih salah satu ya, mau kita gunakan yang mana. Kalau kita coba lihat di Laravel Breeze ini, kita coba klik Laravel Breeze-nya. Nah, di sini kita dipandu bagaimana cara instalasinya. Jadi mulai dari ini ya, kita download terlebih dahulu Laravel Breeze-nya, package Laravel Breeze-nya. Setelah itu baru kita install Laravel Breeze, install npm install, run dev, dan php artisan migrate. Baru nanti akan muncul sistem autentifikasinya. Nah, kalau kita pakai yang Laravel Fortify, kalau kita coba lihat di sini, dia juga menyediakan ini ya, petunjuknya di sini. Sama, kita download dulu package dari Laravel Fortify-nya, baru kita jalankan PHP Artisan Vendor Publish-nya, baru PHP Artisan Migrate. Nah, yang terakhir itu kita pakai Jetstream. Nah, yang untuk kita cobakan kali ini, kita akan pakai yang Jetstream. Kita langsung pakai yang Jetstream.
Nah, kita coba lihat di official Jetstream dokumentasinya. Nah, di sini di bagian instalasinya. Ini introduction pengenalannya. Jadi ketika kita sudah berhasil login, tampilan layout untuk halaman adminnya sudah disediakan juga. Ini seperti ini tampilan layoutnya. Ini menggunakan Tailwind ya. Nah, instalasinya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan juga ya. Jadi sebelum kita install, kita bisa installnya menggunakan Livewire atau Inertia. Nah, apa beda antara Livewire dengan Inertia? Inertia ini ya. Livewire ini framework JavaScript ya. Framework JavaScript yang khusus untuk Laravel. Jadi kalau kita coba lihat Livewire, ini situsnya laravel-livewire.com. Nah, ini framework JavaScript tapi khusus untuk Laravel. Jadi ini kita coba lihat. Nah, sedangkan Inertia ini framework JavaScript kan cukup banyak ya. Ada React di situ. Nah, di sini kalau kita kalau sudah terbiasa menggunakan framework JavaScript lainnya, kita bisa menggunakan with Inertia. Nah, tapi kalau belum terbiasa dengan framework JavaScript lainnya, kita bisa menggunakan Livewire. Nah, kenapa kita pakai Livewire? Karena ini ada view. Kalau kita pakai Inertia itu, kita menggunakan framework Vue atau React di sini. Nah, kalau yang Livewire ini, dia khusus untuk framework Laravel ya. Jadi kita coding dari si Livewire ini seolah-olah kita tidak menggunakan framework JavaScript ya, seolah-olah. Karena coding yang kita gunakan hampir seperti yang kita gunakan di framework Laravel. Jadi untuk sekarang ini kita akan coba menggunakan si Livewire-nya juga. Tidak yang Inertia. Karena kalau kita pakai Inertia, kita mesti belajar dulu yang Vue sama React-nya di sini. Sekarang kita akan pelajari terkait dengan Livewire juga. Nah, kita coba lihat di sini. Yang perlu kita lakukan, kita download package di Laravel Jetstream terlebih dahulu. Kita lihat di sini, kita download package-nya, kita coba di sini. Kita bisa dari ini ya, terminal. Masuk dulu ke dalam folder aplikasi kita ya. Di sini kita download nih Composer Laravel Jetstream. Nah, kita tunggu dulu sampai instalasinya selesai. Oh, bukan instalasi ya, sampai download paketnya selesai. Nah, kalau kita coba lihat dulu di sini ada Vue. Ini dia. Terus ada React ya. Ini framework JavaScript-nya ya. Livewire juga salah satu framework JavaScript tapi khusus untuk Laravel. Ini kalau kita coba lihat dokumentasinya. Ini dia. Ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Nah, kita juga bisa create, update, dan delete-nya menggunakan bantuan dari Livewire ini ya. Kalau kita pakai Livewire ini ataupun framework JavaScript lainnya, kita lebih responsif ya. Ini kalau kita coba cek dulu. Nah, sudah selesai ya. Sudah selesai download paketnya. Berikutnya kita pakai yang Livewire. Jadi kita install Jetstream Livewire-nya. Di sini kita enter. Tunggu sampai selesai. Ini kita coba besarkan dulu. Kita coba lihat. Nah, dia install ya. Install paketnya. Tadi untuk Composer ini
Ini untuk downloadnya, kita download dulu package-nya. Untuk installnya, ini dia perintahnya. Mana tadi dia? Ini ya. PHP Artisan Jetstream install Livewire. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, satu lagi, ketika kita install Jetstream ini, kalau kita coba lihat database kita, dia akan langsung membuat beberapa tabel yang dibutuhkan untuk sistem autentifikasinya. Ini masih kosong ya. Kita coba berikutnya. Kita diminta untuk npm install. Jadi pastikan terlebih dahulu kita sudah install npm ya. Install npm itu ada di Node.js ya. Sudah disediakan dari Node.js ini. Jadi download Node.js ini nanti terinstall npm-nya di dalamnya. Jadi kalau belum install npm, maka kita tidak akan bisa install ini ya, Livewire-nya. npm ini paket untuk JavaScript-nya. Sama seperti Composer, kalau Composer itu untuk yang PHP ya. Tapi kalau npm ini dia lebih ke yang JavaScript. Jadi paket-paket yang sudah dimiliki oleh orang lain, terus dia simpan di salah satu tempatnya. Nah, kita bisa download itu menggunakan Composer kalau dia PHP, kalau JavaScript kita bisa menggunakan npm. Jadi pastikan terlebih dahulu sudah install npm ini. Jadi kalau belum install maka kita tidak bisa menjalankan perintah npm install ini. Oke, berikutnya kita coba jalankan. Ini ya, npm install. Ntar dulu. Kita tunggu dulu proses installnya. Nah, baru setelah itu npm run dev, baru php artisan migrate. Masih belum selesai installnya. Nah, sudah selesai. Berikutnya kita npm run dev. Enter. Nah, sampai sukses seperti ini ya, berarti kita sudah selesai. Nah, berikutnya yang kita lakukan apa? Kita migrate. Nah, migrate ini ya, di bagian migrasi ini. Migrasi, jadi langsung akan terbuat tabel-tabel yang kita butuhkan di situ. Nah, nanti kita akan cobakan juga materi terkait dengan migrasi ini. Sekarang kita gunakan dulu PHP Artisan Migrate-nya. PHP Artisan Migrate. Nah, kalau kita coba lihat di database-nya, maka sudah ada tabel ya, tabel file job, ada tabel password, ada tabel session, dan tabel user di situ. Nah, padahal kita tidak buat itu, maka sudah langsung tersedia yang ini, yang di bagian migration ini. Dia akan langsung buat tabel user, dia akan buat tabel file job, dan lain sebagainya. Jadi, migrasi ini memudahkan kita dalam pembuatan tabel. Jadi kita tidak perlu membuat tabel secara manual lagi, cukup kita buat di bagian migrate ini. Maka ketika kita ketikkan PHP Artisan Migrate, maka otomatis dia akan menjalankan perintah yang ada di sini. Salah satunya seperti ini, create tabel file job ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan migrasi ini. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, kita sudah punya beberapa tabel untuk persiapan autentifikasi kita. Nah, kalau kita masuk kembali lagi ke aplikasi kita, halaman welcome-nya kita sudah ganti ya. Kita coba lihat dulu. Resource view. Ya, halaman welcome-nya sudah terganti. Harusnya nanti
Kalau tidak terganti, maka pas tampilan awal Laravel itu ada di bagian pojok sebelah kanan ini login dan registernya. Karena halaman loginnya sudah kita ganti, sudah kita hilangkan, kita bisa langsung ke bagian ini ya. Dari URL-nya, kalau untuk login, kita ketikkan login di sini, arahkan ke login. Kalau registrasi, kita ketikkan register seperti ini. Nah, dia sudah menyediakan formnya, sudah ada formnya. Nah, ini form ini sudah langsung berfungsi. Nah, kita login dulu, kita daftar dulu ya. Ini passwordnya, kita confirm lagi passwordnya, kita register. Nah, ini sudah berhasil login ya. Kita coba kembali lagi ke login. Login seperti ini. Ini username-nya email tadi, passwordnya yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau kita register tadi, ketika sudah berhasil register, dia langsung masuk ke halaman dashboard ya, halaman utama dari aplikasi, halaman admin lah ya, halaman adminnya. Jadi berhasil langsung, ketika kita sudah berhasil registrasi, maka dia akan langsung masuk ke halaman admin kita. Nah, tadi kita sudah logout, kita coba login kembali. Tadi kita sudah registrasi, sekarang kita langsung coba login. Ini username kita, email tadi yang kita buat, baru password. Kita coba login. Nah, di sini sudah berhasil login. Kita sudah disediakan tampilan halaman adminnya. Ini halaman admin menggunakan framework Tailwind. Nah, sekarang karena sebelumnya kita baru belajar terkait dengan Bootstrap, belum terkait dengan Tailwind, maka tampilan ini bisa saja kita ganti ya, bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita untuk halaman adminnya. Tapi nanti kita akan cobakan. Sekarang kita bahas terkait dengan sistem autentifikasi menggunakan JetStream ini. Nah, di sini kalau kita logout kembali ya, kita coba arahkan ke dashboard kembali ya. Nah, dia akan muncul ke halaman login. Nah, kalau kita coba lihat bagian produk kita kan langsung bisa muncul tampilan seperti ini ya. Kita inginkan ketika user bisa mengakses menu produk ini ketika user kita sudah login terlebih dahulu. Maka kita tinggal tambahkan di bagian root-nya. Ini bagian root. Ini bagian produknya. Ini sudah langsung tertambahkan satu buah ya, middleware di bagian dashboard, view dashboard. Jadi ketika kita akses dashboard tadi, dia tidak akan bisa langsung muncul kalau kita tidak login terlebih dahulu. Ini baru ada satu middleware-nya. Nah, apa itu middleware? Middleware ini adalah menyediakan mekanisme untuk memeriksa dan memfilter permintaan ke aplikasi kita. Jadi middleware ini yang akan memfilternya. Apakah user kita itu sudah login atau tidak? Nah, sudah diautentifikasi atau belum? Nah, kalau dia belum diidentifikasi, ketika kita mengakses ini kan misalnya ini kita akses dashboard nih. Middleware akan memfilter nih, apakah sudah diautentifikasi atau belum. Kalau belum, maka dia akan arahkan ke halaman login terlebih dahulu. Tapi jika sudah berhasil login, maka dia akan return ke view dashboard. Nah, sama seperti ini. Di sini kita inginkan misalnya ketika user kita mengakses produk, maka dia harus login terlebih dahulu. Maka kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita coba lihat dulu di bagian middleware kita. Middleware, coba kita lihat menu middleware-nya. Di bagian basic ya. Nah, di bagian basic ini kita coba lihat middleware. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi, ketika orang mengakses menu profile di sini ya, maka dia cek dulu di filternya dulu apakah sudah autentifikasi atau belum. Nah, di sini kita inginkan kalau produk sekarang ini tadi kita sudah berhasil logout ya. Nah, sekarang ini kan langsung bisa diakses ya. Kita tinggal tambahkan di sini middleware out-nya di sini. Kalau kita refresh, nah dia akan login dulu. Jadi tinggal kita klik di sini produk. Nah, dia harus login dulu. Nah, kalau kita coba login,
Nih, kita sudah berhasil login. Nah, baru dia bisa mengakses menu dari produk tersebut. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan berikutnya. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah berhasil menginstal autentifikasi paket autentikasi menggunakan Jetstream, dan kita sudah cobakan memfilter salah satu menu kita menggunakan middleware dan harus autentifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau belum diautentifikasi, maka menu itu tidak akan atau belum bisa diakses. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.